9 ayat 30 dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3.
Mari saudara saya ajak membaca di dalam Kitab Bilangan 13 ayat 32 sampai dengan yang ke-33. Saya minta kita baca bersama-sama, mungkin bisa untuk menghormati firman Allah. Sekali lagi saya dan saudara pagi berdiri, kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat 32 sampai dengan yang ke-33. 2, 3. Juga mereka yang menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara sekalian, ini adalah peristiwa di mana ya bangsa Israel di situ sudah mengirimkan pengintai, karena bangsa Israel sudah menerima janji Tuhan untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan. Tetapi kenapa saudara? Bangsa Israel tidak juga masuk ke tanah perjanjian tersebut. Sebab seperti tadi yang kita baca tadi, bangsa Israel takut melihat tantangan yang ada di depan mereka. Ya, dikatakan ada raksasa-raksasa yang siap memakan mereka, sehingga kita semua bangsa Israel seperti belalang. Nah, itulah takut. Itu adalah laporan dari pengintai-pengintai. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sudah mengirimkan 12 pengintai. Tapi laporan mereka itu laporan yang menakutkan, ya. Di sana hati-hati, orang yang besar-besar, tinggi besar, raksasa semua. Kalau kita seperti belalang, dan penduduk di sana banyak makan sesama manusia yang lebih kecil. Nah, itulah laporan dari pengintai-pengintai sebelumnya yang membuat kejut, ya, membuat tawa hati bagi bangsa Israel, ya, bahwa raksasa-raksasa di sana siap memakan bangsa Israel yang akan masuk. Sehingga akhirnya bangsa Israel menolak untuk menduduki tanah Kanaan karena ada laporan yang sangat menakutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan kita. Ya. Seringkali kita melihat tantangan, problem kita seperti raksasa. Seperti sekarang contohnya aja dalam kita menghadapi virus corona ini, ya saudara. Itu rasanya kalau kita terbawa oleh rasa takut,
mau begini takut terus di rumah aja. Bahkan kalau kita melihat berita di televisi banyak yang bunuh diri ya karena takut menghadapi virus yang demikian ya. Sehingga karena kita sudah didandani jalan pemikiran kita ya sebagaimana bangsa Israel yang kita hadapi raksasa besar kita akan ditelan ya. Kita sering demikian takut ya karena sudah memikirkan permasalahan yang ada di depan kita, permasalahan yang sangat besar seperti raksasa ya sebagaimana bangsa Israel katakan. Sehingga kita menjadi takut dan tidak berani menghadapi kenyataan hidup saat ini ya. Kalau tadi katakan di televisi kita dengar berita banyak yang bunuh diri karena takut ya. Takut menghadapi corona. Bahkan baru-baru ini di televisi pun disiarkan seorang bapak membunuh anaknya dengan menjerat anaknya dengan sarung ya. Sehingga anaknya mati dan setelah anaknya mati bapak ini anak kandung sendiri dia berusaha bunuh diri dengan menggantungkan diri tetapi gagal dan akhirnya bapak ini dibawa ke pengadilan alasannya saya takut menghadapi virus corona. Itulah saudara, kita melihat permasalahan seperti raksasa bagaimana bangsa Israel sehingga kita sering gagal di dalam melangkah ya karena kita dikuasai rasa takut ya. Takut yang menjadi cemas, kecil hati dan lain sebagainya. Itulah yang akan menghambat perjalanan hidup kita, yang akan menyebabkan kegagalan hidup kita. Dalam Amsal 24 ayat 10 dituliskan, bila kamu tawar hati waktu menghadapi kesesakan, kecilah kekuatanmu ya. Kita dulu sudah tahu virus corona kok entek dan lain sebagainya. Dokter banyak yang mati karena menangani orang-orang kena virus, dia yang mati dan lain sebagainya. Tawar hati menjadi kecil hati kita. Raja Salomo mengatakan. Nah sudah sekarang marilah di dalam kita menghadapi permasalahan hidup baik virus yang kita hadapi, baik di dalam permasalahan hidup rumah tangga keluarga kita ya, semua tidak lepas dari permasalahan. Tidak ada orang yang terlepas dari permasalahan. Orang kaya pun pasti ada permasalahan. Namun saudara, biarlah kita memiliki harapan iman adalah Yesus yang mampu menguatkan kita, Yesus yang mampu membawa kita hidup dalam kekuatan dan keberhasilan ya. Jangan sampai kita taruh hati ya, sehingga kita menjadi ciut hati kita dulu, ciut hati kita. Nah, saudara sekalian, seperti itu ya. Bagaimana supaya kita semua menang dalam masalah atau tantangan hidup? Mungkin masalah dalam menghadapi virus corona, jangan sampai putus asa. Yang penting tadi saya katakan ya, kita menjadi penduduk Indonesia, bangsa Indonesia menjadi jemaat Allah yang taat kepada pimpinan, baik pimpinan pemerintah, baik gereja, dan Tuhan satu-satunya Allah, pimpinan kita yang tertinggi. Nah, sebab itu di sini saya akan mengatakan bagaimana ya supaya kita menang dalam permasalahan tantangan dan dalam menghadapi virus yang tidak harus nanti berakhirnya kapan. Kita jangan gagal, jangan lemah seperti saya katakan sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Namun kita terus maju semangat dengan taat. Itulah yang penting. Nah, saudara sekalian, untuk kita bisa menang dalam menghadapi tantangan atau permasalahan, yang pertama kita jangan melihat pada masalah. Aduh, virus kok begini, dokter aja enggak bisa mati, dokter yang ngerti penyakit bisa mati, virus kok begini. Presiden Amerika Trump dan istrinya yang bisa kena epidemi. Nah, saudara, luar biasa. Jangan virus, jangan kita melihat pada masalah ya, masalah itu gede sekali ya, besar sekali sehingga membuat kita mau gerak ini tidak berani, gerak ini tidak berani. Tetapi kita melihat kepada Dia yang Maha Besar. Amin, saudara. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 47 ayat 3, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.
Tuhan yang kita sembah yang hakiki adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada yang melebihi kedahsyatan Allah. Ya, apapun, sebesar apapun kuasa kejahatan virus corona, tidak bisa menandingi kebesaran kekuatan Allah yang maha tinggi yang kita sembah. Saudara sekalian, sebab itu dalam menghadapi masalah, janganlah kita melihat kepada besarnya masalah. Ya, aduh, gimana sih anakku ini kok uangnya jatuh dan lain sebagainya. Masalah kan tidak dipastikan hanya saat ini kita menghadapi virus saja, tidak, saudara. Tapi permasalahan dalam rumah tangga keluarga. Kalau ada orang ngomong, oh nggak ada kok permasalahan, nggak ada dalam cuma permasalahan nonsen. Ya, saya waktu ada salah ibu-ibu gembala. Kebetulan saya duduk dengan ibu gembala dari mana di rumah. Biasa cerita ini. Oh kalau bisa saya nggak ada kok permasalahan, jemaatnya baik-baik semua, nurut sama gembalanya, melakukan suatu baik semua. Nah, saudara itu kelihatan hero, nggak ada ya. Apapun nggak ada permasalahan, nggak ada ya, saudara. Permasalahan rumah tangga, permasalahan istri, suami, anak-anak, belum kita menghadapi keadaan dunia yang menakutkan ini ya. Jangan melihat itu sangat besar, tapi lihatlah itu kebesaran Allah yang mampu menolong saya ya. Kita memiliki Allah yang maha besar. Mazmur 96 ayat 4 dituliskan, sebab Tuhan maha besar terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin saudara, bahwa Yesus lebih dahsyat dari segala Allah. Nah, itulah sebab itu cara yang pertama, jangan melihat permasalahan sehingga membuat ganasnya virus corona, aduh anakku kok angel diatur, aduh suamiku angel dicekal, aduh istriku kok, dan lain sebagainya ya. Tapi lihatlah kebesaran Allah yang memimpin hidup kita. Dan yang kedua, cara supaya kita menang dalam menghadapi permasalahan atau problem, kita memakai cara Daud saja, saudara. Saya mengapa saya memberikan contoh memakai cara Daud. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 1 Samuel. Saya minta Ibu Oni mohon untuk membacakan 1 Samuel. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung umbarnya di bawahnya, yakni tempat batu batu, sedang umbarnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah yang berkata orang Filistin. Ya, makasih. Inilah ya, pada saat itu Daud yang anak dari Isai dan beberapa saudara, saat itu akan maju perang melawan Goliat sang raksasa. Daud yang hanya sebagai gembala yang setiap hari ke daerah-daerah, ke hutan-hutan atau ke kebun-kebun untuk menggembalakan domba. Tapi saat ini Daud harus maju perang melawan raksasa Goliat, sehingga Saul sebagai raja memakai Daud pakaian perang ya, dalam ketopongnya, dan memakai pakaian perang ketopong tembaga dalam kepalanya. Itulah pakaian perang kerajaan, dan baju sirah itu sangat berat sekali. Mungkin Daud orangnya kecil, sangat nggak bisa bergerak, mungkin ya, tidak bisa bergerak, sehingga Daud ngomong, saya nggak bisa kalau pakai gini, nggak bisa bergerak ya. Ketopongnya aja sudah dari tembaga, baju sirahnya banyak pernik-pernik yang berat ya, sehingga oleh Daud dilepas itu semua. Dan Daud menghadapi raksasa Goliat dengan memakai cara Daud sendiri. Dan saudara sekalian, yang tadi itu kalau kita baca di dalam tadi, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Inilah Daud dalam dia maju perang melawan Goliat sang raksasa ya. Daud mengambil tongkat, itulah yang dipakai Daud pertama, membawa tongkat ya. Daud memakai cara sendiri dengan pimpinan Allah, sehingga dengan cara Allah tidak berpakaian perang yang berat. Tapi pertama Daud maju mengambil
tongkatnya yang telah kita bacakan. Tongkat berbicara tentang kebenaran di dalam Pemazmur 47 ayat yang kelima. Saya minta tolong Bapak Nirwoto. Pemazmur 45 ayat yang ke-7. Engkau mencintai keadilan dan memberi kefasihan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Mazmur tulisnya salah 45 ayat 6. Maaf, 45 ayat 6. Mazmur 45 ayat 6. Takhtamu kepunyaan Allah, Oh iya. tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, terima kasih. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Inilah yang dipakai Daud untuk maju perang melawan raksasa Goliat. Tongkat di sini berbicara tentang kebenaran. Kebenaran sangat penting, saudara. Allah akan membela kita jika hidup kita benar. Luas, benar itu luas ya saudara, tidak bisa diambil yang garis besar aja. Luas ya. Allah akan membela kita jika hidup kita benar. Sebab itu di dalam menghadapi peperangan hidup ya, kita tidak lepas dari peperangan dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak menjadikan hidup kita tuh enak, tidak ya. Tuhan membiarkan pencobaan masalah datang ya, tapi Tuhan mengetahui. Nah, apa yang harus kita miliki adalah kebenaran. Bawa tongkat kebenaran ya, jangan dilepaskan. Dalam Amsal 11 ayat yang keempat, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut ya. Harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, itulah kebenaran. Itulah yang dibawa Daud di saat menghadapi peperangan dengan raksasa, dengan permasalahan yang besar. Tongkat yang berbicara kebenaran. Dan yang kedua tadi dalam 1 Samuel tadi adalah 1 Samuel tadi ada berapa? Sungai ya, sungai. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin ya. Lalu Daud pergi ke sungai. Nah saudara, di dalam Pemazmur 46 ayat 5 dituliskan, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, sungai, Daud pergi ke sungai di sini dikatakan untuk mengambil batu yang licin. Sungai berbicara tentang aliran Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita. Mengapa saudara Daud pergi ke sungai ya? Mengapa kok Daud harus pergi ke sungai? Daud mencari batu yang licin, di sini dikatakan ya, batu yang sudah dikikis oleh aliran sungai, yang hanya dapat ditemukan di dasar sungai ya. Nggak bisa kalau cari batu yang licin harus di dasar sungai, karena sudah dikikis ya, dibersihkan, dilicinkan oleh aliran air sungai. Itu maka Daud pergi ke sungai mengambil batu yang licin di dasar sungai ya. Di bawah sendiri harus mencarinya. Nah saudara sekarang, ini berbicara tentang kehidupan penyembahan, kehidupan yang terbenam dalam aliran sungai Roh Kudus. Inilah di dalam yang di Daud memiliki dalam maju perang sehingga dia menang ya. Saudara, sungai mengambil batu yang itu yang sudah dikikis oleh air sungai di dasar sungai. Berarti kehidupan penyembahan yang sudah terbenam dalam aliran sungai Roh Kudus yang sudah
diizinkan oleh aliran Roh Kudus inilah yang membawa kemenangan di dalam kita menghadapi permasalahan. Penyembahan merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi permasalahan. Penyembahan. Kadang-kadang kalau kita gimana sih? Kalau kita sadar lalu kita pasti duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan mengaturkan segala permasalahan. Banyak sekali permasalahan yang manusia tidak bisa membebaskan, yang tidak bisa menolong. Satu-satunya hanya mengharapkan kuasa hadirat Tuhan. Itulah penyembahan ya. Maka karena saat kita ada di hadirat Tuhan, kita diurapi oleh Roh Kudus dan urapan itu mendatangkan kemenangan. Ya. Saudara, ini harus kita yakini dalam kehidupan kita. Mazmur 20 ayat 7 dituliskan. Mazmur 20 ayat 7. Saya minta Ibu Ita untuk membacakannya. Ya, Tuhan memberikan kemenangan oleh tangan Tuhan sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam Yesus, kita membuka Al-Qur'annya, kita mengikuti pujian. Kita terus kasih dulu Yesus. Angkat roti di tangan kanan saudara sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan atas karya penebusannya. Waktu malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan buat. Tetapi waktu saudara dan saya jatuh dalam dosa, Dia kirim Tuhan anak sendiri menjadi korban, menjadi tumbal buat saudara dan saya. Mari kita hormat kepada tubuh Tuhan dan dengar apa kata firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kami ya Tuhan, umat-Mu yang kecil di tempat ini, kami bersyukur pengorbananmu. Sekarang kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu
di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi Tuhan penebus kami. Kami makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita makan dengan iman, saudara-saudara. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara sebagai rasa hormat kepada darah yang tercurah hingga titik yang terakhir, sehingga lambungnya keluar air karena tidak ada darah lagi. Dan dengar apa kata firman Tuhan. Demikian juga lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab barang siapa makan roti dan minum cawan ini, ia memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kami Tuhan, kami mau bersekutu dengan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi Tuhan penebus kami. Kami mau minum di dalam nama Yesus, minum dengan iman, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, memberikan kekuatan kepada pola pikir kami, bahkan fisik dan iman kami dalam menghadapi tantangan kami. Kami semua Tuhan yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dan diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menjalankan perjamuan kudus. Pimpinlah kami sebagai umat-Mu, kami bisa ada sampai saat ini tanah anugerah-Mu karena pengorbanan Engkau di kayu salib. Sehingga biar ini kami kenang setiap saat dan kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu. Biar apa yang telah kami lakukan perjamuan kudus menambahkan kekuatan iman, percaya, kesetiaan, dan ketaatan kita semua kepada-Mu. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu, buat perjamuan kudus. Biar semua boleh menuntut setiap langkah kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, dan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semua, supaya lewat berkat-Mu kehidupan kami semua dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang benar, dapat menjalankan kebenaran yang sejati. Angkat kedua tangan saudara dan katakan amin setiap kali saya mengucapkan kalimat berkat. Tuhan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau dalam kesehatanmu. Tuhan memberkati engkau dalam pendidikanmu. Tuhan memberkati engkau dalam ibadah dan pelayananmu. Tuhan menyertai engkau di dalam dan di luar kota. Apa saja yang engkau usahakan dengan jerih payahmu, dibuatnya berhasil. Jika engkau setia beribadah dekat kepadanya,
mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah dengan membawa berkat anugerah serta damai sejahtera dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus